Kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani semakin ramai diperbincangkan, terutama setelah mantan sahabatnya Fitri Salhuteru menyampaikan kritik tajam terhadap para pendukung Nikita Mirzani. Menurutnya, sikap mereka justru memperburuk posisi hukum Nikita Mirzani dan terkesan memalukan. Fitri menegaskan bahwa dukungan yang tidak tepat bisa menjadi bumerang di tengah ancaman hukuman berat yang dihadapi Nikita Mirzani. Ia juga menyinggung kembali gugatan Wan Prestasi senilai 114 miliar rupiah yang diajukan Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys, mempertanyakan dasar hukum serta perhitungan kerugian yang dianggap tidak masuk akal. Di sisi lain, Fitri Salhuteru mengaku prihatin dengan kondisi Nikita Mirzani yang sudah ditahan lebih dari 6 bulan di rutan Pondok Bambu. Namun, ia menilai penolakan penangguhan penahanan oleh majelis hakim sudah tepat agar tidak menimbulkan kecemburuan antar tahanan. Fitri juga menyebut ada indikasi sindikat yang akan terbongkar dalam kasus ini. Sementara pihak Reza Gladys menegaskan siap menghadapi gugatan baru tersebut dengan dalil hukum yang kuat. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau itu memang kebukti pemerasan, itu nanti dia situasinya seperti ini. Ini dari jaksa dulu yang nelpon ya. Ini Pak Jaksa dulu yang nelpon. Halo Bu Nepos, apa kabar? Iya, ini dari kejaksaan ini gitu kan. Terus ini Bu Nepos mau ngabarin untuk kasusnya Nikita Mirzani itu bisa loh kita naikin, segera kita naikin, segera kita proses jadi langsung ke sidang gitu. Gimana Bu Nepos gitu, kita bisa bantu kok. Nih terus Nepos jawab, oh iya Pak Jaksa, ya syukur deh kalau Pak Jaksa bisa bantu, segera disidangkan saja biar segera dimasukkan ke bui si Nikita Mirzani gitu, soalnya itu orang biang masalah. Oh gitu ya Bu Nepos, tapi ini ada jasanya nih Bu Nepos, ini harus ada amplopnya gitu. Kira-kira gimana Bu Nepos? Oh gitu ya Pak Jaksa. Oh saya kira cuman ya udah gitu aja Pak Jaksa mau bantu. Oh tetap kita harus ada amplopnya nih Bu Nepos. Gimana biar kita tuh bisa segera proses. Bu Nepos jadi tenang aja, nanti kasusnya kita yang atur biar segera, biar ini seolah-olah jadi kasus yang memang tindak pidana berat gitu, hukumannya berat gitu Bu Nepos. Nanti gimana, kita minta nggak banyak kok, cuman 5M aja. Gimana Bu Nepos? Apa 5M? Nggak terlalu banyak itu Pak Jaksa. Aduh gimana ya? Ya gimana Bu Nepos, kalau nggak bisa 5M ya 4M aja deh, 4M gitu. Gimana? 4M. Ini kita segera proses kok ini nanti sesuai sama yang Bu Nepos mau. Hah? 4M ya Pak Jaksa? Dari 5M ini nggak bisa ya kalau misalnya nggak bayar aja, gimana? Tapi ya gimana ya kalau misalnya itu nggak segera diproses ya, gimana ya Pak Jaksa? Sebentar ya, nanti biar saya carikan dulu dananya. Tapi beneran 4M itu nggak bisa kurang lagi ya Pak Jaksa? Gak bisa Bu Nepos, harus ini sudah saya turunkan loh harganya loh. Jadi saya tuh mintanya 5M, jadi cuman 4M aja itu sudah murah banget loh Bu Nepos. Kok masih ditawar-tawar lagi kayak gitu? Aduh ya sudah Pak Jaksa, ini sebenarnya saya itu nggak punya uang, tapi ya saya usahakan aja deh ya. Nanti kalau misalnya dibayar dicicil lagi gimana? Dicicil 2 kali gitu, dibayar tempo 2 kali gitu, 2M gitu, bisa nggak Pak Jaksa? Udah dikasih ini, udah dikasih turun harga, masih nawar-nawar, masih minta dicicil lagi, gimana sih?
Aduh, ini nanti kasusnya setengah-setengah loh ya. Pokoknya, aduh, jangan gitu dong Pak Jaksa. Ya udah Pak Jaksa, nanti saya usahakan deh. Saya bayar 2M tapi dalam waktu 5 hari ya Pak Jaksa. Asalkan ini bisa segera diproses ya kasusnya. Ya udah nggak apa-apa. 2M ya. 1 dibayar. Saya mintanya yang 2M dibayar transfer aja tuh. Saya ada cicilan KPR, nanti ditransfer ke itu aja, ke developer biar buat bayar KPR saya. Yang 2 juta nanti ini aja ketemu di mana gitu, nanti saya kabarin gitu ya, bawa cash 2M nanti saya kabarin gitu, ketemu di mana gitu ya, harus sesuai instruksi saya. Oke, jangan main sendiri. Terus awas nanti kalau misalnya ada laporan macem-macem. Siap Pak Jaksa, saya nurut aja sama Pak Jaksa, maunya gimana, baiknya gimana. Pokoknya ya udah, saya tunggu kabarnya ya Pak Jaksa. Gitu kalau misalnya kasusnya pemerasan dan TPPU. Bang, bukannya TPPU itu bisa berdiri sendiri? Tolong pencerahan. Iya, memang bisa berdiri sendiri. TPPU itu dalam arti bisa berdiri sendiri tanpa harus dibuktikan predikat crime-nya, tanpa harus dibuktikan tindak pidana awalnya. Ya, tanpa dibuktikan tuh maksudnya seperti ini. Tidak perlu dengan putusan pengadilan dulu, ya. Jadi sebelum dia diputus, itu sudah bisa didakwakan, sudah bisa berdiri sendiri. Nah, ini yang namanya berdiri sendiri. Dia tuh didakwakan, nanti disajikan bukti-bukti TPPU-nya kayak gitu. Ya, seperti ini nih ya. Ini ITE, ini TPPU. Nah, dia berdiri sendiri, dia harus dibuktikan tersendiri, ya. TPPU-nya harus dibuktikan tersendiri. Tapi masih menyangkut terkait predikat crime-nya harus ada, ya. Nah, kenapa saya bilang tadi tanpa harus membuktikan predikat crime-nya? Itu artinya tidak perlu menunggu keputusan majelis hakim dulu. Cukup dengan patut diduga sudah adanya satu tindak pidana perbuatan hukum, TPPU bisa diproses, ya. Dalam arti diproses itu diperiksa kayak. Nah, itu ya. Jadi kayak gitu. Di dalam pasal 69 itu dijelaskan bahwa TPPU, ya, itu tidak perlu menunggu putusan majelis hakim dulu. Cukup patut diduga bahwa ini satu tindak pidana, itu TPPU-nya sudah bisa. Seperti contoh gini, ya. Contohnya tipikor. Nah, tipikor itu kan identik sama pejabat. Kalau seumpamanya gaji orang sebulan ini 3.500.000, tetapi dia bisa membeli satu buah mobil yang harganya 5 miliar, itu kan patut diduga bahwa ada uang yang masuk dari selain gaji dia. Nah, ini patut diduga seperti itu, ya kan? Nah, ini bisa dimajukan TPPU-nya. Ini kalau seumpamanya dia seorang pejabat, gampang. Bagaimana kalau seorang wira swasta untuk membuktikan bahwa TPPU-nya itu ada? Dilihat dari perbuatan dia, seperti pemerasan seperti ini, ya. Nah, pemerasan itu kan ada bukti awalnya. Apa bukti awalnya? Perpindahan satu barang ke orang lain. Nah, ini yang menjadi dugaan terjadinya satu pemerasan, dan TPPU-nya bisa dimasukkan ke situ. Nah, dugaannya itu ya, dugaannya itu. Tetapi TPPU ini tetap berpegang pada putusan nantinya. Sumpamanya putusan predikat crime-nya itu tidak membuktikan bahwa ini satu tindak pidana, maka TPPU-nya hilang. Gitu ya, paham ya? Jadi TPPU itu masih minduk ke predikat crime-nya, tindak pidana awalnya, ya. Ternyata majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa ini tidak bersalah melakukan pemerasan, maka TPPU-nya otomatis hilang. Gitu ya. Salam waras. Nah, kembali mengejutkan lagi ya, Nikita Mirzani dan Mail ini kembali melakukan gugatan secara perdata terhadap Reza Gladys. Dia berdua ini, Nikita Mirzani dan Mail ini menggugat perdata bahwa ada wan prestasi dari apa yang dilakukan oleh Reza Gladys. Tidak tanggung-tanggung, dia menggugat si Reza Gladys ini dengan 114 miliar dengan perincian 4 miliar
uang yang disita minta dikembalikan, kemudian 10 miliar itu adalah kerugian kerugian karena perjanjian tersebut, dan 100 miliar itu karena adanya hancurnya reputasi dari Nikita Mirzani. Jadi ya boleh sih menggugat, tapi kita lihat dulu ya, karena sebelumnya itu si Nikita Mirzani telah menggugat dan akhirnya dicabut, dan jangan-jangan sekarang hanya untuk memframing saja bahwa Nikita Mirzani ini benar-benar dikriminalisasi. Nah, tapi ya masyarakat itu sudah tidak bodoh lagi, dan sekarang ya masyarakat itu sudah bisa melihat, apalagi di dalam persidangan tersebut sudah jelas sekali bahwa apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani ya dengan si Mail ini, yang menanyakan bahwa si Reza ini belum mentransfer, dan si Nikita Mirzani melalui chatnya itu menyatakan, lo jangan diem aja, lo tanyain, nggak tahu tuh orang bang udah nagih nagih bayaran KPR-nya, sudah menanti, orang bang udah nunggu. Jadi dia itu uangnya itu benar-benar ditunggu oleh orang KPR ya, perumahnya itu, karena belum dibayar, karena katanya nunggak 3 bulan. Jadi hal-hal yang begini ini kerjanya itu ya cuma memframing bahwa dia itu dikriminalisasi, tapi dia tidak dapat membuktikan secara nyata bahwa memang itu adalah bentuknya kerjasama ya. Tapi ya seperti saya bilang, jejak digital Nikita Mirzani ini tidak bakal hilang, bahwa dia itu ya akan merusak dulu reputasi orang, kemudian dia menghajar dan dia memeras orang tersebut. Nah, jejak digitalnya itu tidak hilang. Jadi bagaimanapun ya sekarang ini, kalau zaman dulu ya bisa ya dia hilangin, karena sekarang ini jejak digital itu tidak bakal hilang, dan masyarakat sudah cerdas untuk memilahnya ya. Buat Nikita Mirzani ya, kalau doa-doa dari fansnya itu minta bebas ya, tetap aja bebas, mungkin 15 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan ya. Salam waras.